Perkenalkan, nama saya Ortalia Mikir Lili, Prodi Pendidikan IPA, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di kesempatan saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Yang berikutnya, struktur protein. Yang pertama, struktur primer, yaitu struktur protein yang rantai polipeptidanya berbentuk linier. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder yaitu struktur protein yang rantai polipeptidanya memiliki pola teratur, misalnya pola pemilihan atau mengulung. Dua jenis struktur sekunder yang paling terkenal adalah alpha helix dan kertas berlipat. Yang ketiga, struktur tersier, yaitu struktur protein yang rantai polipeptidanya bengkok atau bergulung sehingga membentuk struktur tidak dimensional atau bulat. Yang selanjutnya, struktur kuaterner, yaitu struktur protein yang berkaitan dengan beberapa protein dapat disusun dari satu rantai polipeptida. Setiap rantai polipeptida dapat merupakan polipeptida yang sama atau berbeda. Fungsi protein. Yang pertama, sebagai enzim, merupakan biokatalis. Bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim merupakan molekul protein. Yang kedua, alat angkut. Hemoglobin merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin berperan dalam pengangkutan ion besi di dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke dalam hati. Yang ketiga, pengatur gerakan. Gerakan otot disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergeseran. Yang keempat, penyusun jaringan. Berfungsi sebagai pelindung jaringan, di bawahnya misalnya keratin pada kulit dan lipoprotein yang menyusun membran sel. Yang kelima, protein cadangan. Merupakan protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya kecamba dan ovalbumin. Yang berikutnya, sifat protein. Yang pertama, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang kedua, bersifat amfoter karena membentuk ion sweeter pada titik isoelektriknya. Protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang ketiga, sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan akibat pemanasan. Pada denaturasi, protein mengalami kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Sumber protein, protein nabati dan protein hewani. Protein nabati contohnya kacang-kacangan dan sayuran. Dan sumber protein hewani